Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Pada pertemuan kali ini di ilmu kesehatan masyarakat kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi dan kependudukan. Yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai gizi kesehatan masyarakat, di mana kita membahas mengenai makanan sehat dan bergizi, status pengukuran, lalu ada juga kelompok rentan, seperti itu kan. Nah, ini berkaitan dengan kelompok rentan tersebut. Di sini kita mengambil kesehatan produksi dan kependudukan ini untuk masalah wanita ya. Lanjut saja, langsung kita masuk ke materinya. Seperti biasa, saya mengingatkan kembali untuk menghafalkan visi Prodi D3 Gizi, yaitu menjadi program Diploma 3 Gizi yang berwawasan kesehatan dalam bidang asuhan gizi dan kedirgantaraan pada tahun 2023. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konsep dasar kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua siklus hidup reproduksi. Yang ketiga faktor kesehatan reproduksi. Yang keempat komponen prioritas kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir Ruang Lingkup International Conference on Population and Development atau ICPD. Mari kita kupas satu persatu materinya. Baik, materi yang pertama yaitu konsep dasar kesehatan reproduksi. Pada konsep dasar kesehatan reproduksi ini kita akan membahas mengenai definisi kesehatan reproduksi dan ruang lingkup kesehatan reproduksi. Mari kita kupas lebih mendalam ya. Untuk definisi kesehatan reproduksi, di sini saya mengambil dari dua definisi. Yang pertama dari WHO, World Health Organization, dan Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 2014. Nah, untuk dari WHO ini, definisi kesehatan reproduksi bisa dibaca yaitu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi, kalau menurut WHO ya, kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, tapi dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, untuk definisi dari Peraturan Pemerintah RI nomor 61 tahun 2014 yaitu sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Ya, hampir sama ya kalau dilihat dari definisi kesehatan reproduksinya. Untuk ruang lingkup kesehatan produksi dalam siklus kehidupan ada beberapa aspek ya. Yang pertama kesehatan ibu dan bayi baru lahir, yang kedua pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, yang ketiga pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, yang keempat kesehatan reproduksi remaja, yang kelima pencegahan dan penanganan infertilitas, yang keenam kanker pada usia lanjut, dan yang terakhir berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker serviks, fistula. Nah, ini beberapa aspek ini merupakan ruang lingkup dari kesehatan reproduksi seperti itu. Jadi kalau ada yang membahas mengenai komplikasi aborsi, maka kita sedang membahas kesehatan reproduksi. Yang membahas mengenai pencegahan dan penanganan infertilitas, jelas ini masuk ke kesehatan reproduksi seperti itu. Lanjut, kita membahas mengenai tujuan pelayanan kesehatan reproduksi. Sebelum kita masuk ke tujuan pelayanan kesehatan reproduksi,
kita harus mengetahui tujuan dari kesehatan reproduksi terlebih dahulu. Menurut PP nomor 71 tahun 2014, kesehatan reproduksi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana peraturan ini juga menjamin kesehatan perempuan dalam usaha reproduksi sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat, berkualitas yang berdampak pada penurunan angka kematian ibu. Nah, inti dari tujuan kesehatan reproduksi ini yaitu menurunkan angka kematian ibu seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dari kesehatan reproduksi, kita juga perlu mengetahui tujuan dari pelayanan kesehatan reproduksi tersebut. Ada umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan khususnya, memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan. Nah, di mana ini juga berkaitan dengan tadi untuk menurunkan angka kematian ibu seperti itu agar kesehatan perempuan yang dalam usia reproduksi itu bisa menjadi generasi yang sehat, berkualitas, seperti itu. Lalu, tujuan khususnya meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Jadi, wanita itu berhak memilih saya mau anak berapa, saya akan melakukan apa, gitu, KB-nya apa, seperti itu. Lalu, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlahnya, dan jarak kehamilannya. Lalu yang ketiga, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya pada kesehatan dan kesejahteraan pandangan dan anak-anaknya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, ruang lingkupnya, tujuan dari terbentuknya adanya kesehatan reproduksi, nah kita setelah itu menentukan sasarannya. Siapa sih sasaran kesehatan reproduksi ini? Nah, sasaran utamanya laki-laki dan perempuan usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok resiko berupa pekerja seks, dan masyarakat termasuk keluarga prasejahtera. Nah, ini merupakan sasaran utama agar tercipta kesehatan reproduksi yang baik seperti itu. Lalu sasaran antaranya berupa petugas kesehatan dan tokoh masyarakat, lembaga sosial masyarakat, dan tokoh agama. Kenapa ada sasaran antara ini? Nah, sasaran antara ini untuk memotivasi dan memfasilitasi sasaran kesehatan reproduksi berupa sasaran utama tersebut. Ini merupakan komponen pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Ada keluarga berencana atau KB, kesejahteraan ibu dan anak, pencegahan penanganan ISR, PMS, dan HIV/AIDS, kesehatan produksi remaja dan usia lanjut. Kita kupas satu-satu. Untuk keluarga berencana itu fokusnya meningkatkan dan mempertahankan jumlah peserta KB dengan melakukan kegiatan pemakaian alat kontrasepsi, meningkatkan mutu layanan KB, dan manajemen pelaksana, terus standar pelayanan seperti itu. Itu untuk keluarga berencana. Lalu untuk kesejahteraan ibu dan anak itu fokusnya menurunkan angka kematian ibu dengan berprinsip pada semua kehamilan itu beresiko, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan dini agar apabila terjadi gangguan kesehatan itu dapat diketahui sejak awal. Biasanya kegiatannya itu berupa pemeriksaan kehamilan yang berkualitas, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kunjungan pasca melahirkan, penyuluhan kesehatan, ASI, KB, dan lain-lain. Itu untuk kesejahteraan ibu dan anak. Lalu untuk pencegahan dan penanganan ISR, PMS, lalu dan HIV/AIDS itu fokusnya mencegah dan menurunkan kejadian PMS dan
HIV/AIDS dengan kegiatan promosi kondom, kesadaran bahaya PMS, lalu HIV/AIDS, mutu layanan, dan pelatihan untuk petugas. Ada juga komponen pelayanan berupa kesehatan reproduksi remaja dengan fokusnya meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan pada usia muda. Kegiatannya berupa pencatatan dan pelaporan kegiatan kesehatan produksi remaja, lalu KIE, gizi remaja putri, seperti itu. Dan yang terakhir berupa komponen pelayanan untuk usia lanjut. Ya, berarti untuk usia lanjut ini difokuskan pada kelompok rentan berupa ibu-ibu yang sudah postmenopause seperti itu. Kira-kira inilah komponen pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kira-kira sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada silakan bisa ditanyakan.